Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pak kelas, tolong pimpin temannya ke bawah. Pada doa, siap berdoa mulai. Hadir semuanya. Anak ibu semuanya, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita tentang hidup lapang dengan berbagi ya nak ya. Sebelum ibu jelaskan tentang apa saja jenis-jenis berbagi di dalam Islam, ibu mau tanya dulu. Masih ingat tak pelajaran yang kemarin? Yang bagus ya, tentang khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Ya, pemimpin. Khalifah adalah pemimpin. Nah, jadi nak ya, ini kita belajar tentang hidup lapang dengan berbagi ini. Nah, pernah nak lihat bundanya berzakat? Nah, itu Di bulan Ramadan. ya di bulan Ramadan. Enak ya. Jadi saat bunda memberikan zakat di bulan Ramadan itu namanya zakat fitrah. Enak ya. Ya, jadi jenis berbagi ini nah ya ada dia 4. Pertama itu zakat, kedua infak, sedekah dan hadiah. Itu jenis berbagi. Kemudian untuk zakat ini juga terbagi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Enak ya. Kemudian zakat ini kalau untuk zakat fitrah ini lebih dominan ke berjenis makanan pokok, enak ya, atau beras, enak ya. Kemudian untuk intinya ada yang lagi kita bahas tentang infak, sedekah dan hadiah, enak ya. Nah ini dia enak ya peta konsepnya hidup lapang dengan berbagi ini. Nanti kita bahas tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah. Tujuan kita apa untuk pelajaran ini? Nah, tujuan pembelajaran kita ini enak ya, agar peserta didik memahami tentang pengertian zakat, enak ya. Kemudian agar anak ibu semuanya memahami tata cara bagaimana caranya berzakat, kemudian bagaimana caranya berinfak, bersedekah dan memberikan hadiah. Nah, tata caranya atau cara aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi zakat itu nak berasal dari kata zaka yuzaki, tazkiyah yang memiliki arti tumbuh dan berkembang. Sementara infak, infak ialah berasal dari kata nafkah, yaitu artinya nafkah. Jadi infak ini lebih dominan kita beri berupa materi, enak ya. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah ini lebih dominan dibayarkan berupa benda. Ya, misalnya kita ada orang punya uang, kita bantu, misalnya mengayak pasir. Nah, itu berarti kita sudah bersedekah. Kemudian misalnya kita punya tanaman yang bumbu masak, kemudian diminta sama tetangganya, itu kemudian kita kasih, berarti kita sudah bersedekah. Begitu
juga misalnya misalnya Indah nih, misalnya Deski kesulitan belajar, kemudian diajarin bukannya dikasih contekan PR, nah berarti sudah bersedekah ilmu namanya. Itu yang sedekah dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hadiah. Hadiah ini bisa berupa dia berbentuk barang, bisa berupa atau seperti kado, juga bisa berupa uang, juga bisa berupa ucapan. Misalnya ada temannya misalnya temannya ada juara kelas atau mengikuti perlombaan ya. Akhirnya kita seandainya dia dapat juara, kita ucapkan selamat. Kemudian bisa juga kita buat berupa kado. Ya. Kira ada anak ibu paham? Nah, kemudian untuk zakat itu untuk pembayar zakat itu ada namanya 8 mustahik zakat. Nah, yaitu pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, kemudian mu'allaf, kemudian riqab, apalagi garib, apalagi itu. Jadi orang yang paling utama kita bayarkan zakat itu siapa? Fakir. Kepada si fakir. Kenapa? Karena fakir ini orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Misalnya seperti tua renta, dia nggak ada lagi keluarganya, hidup sendiri sebatang kara, itu teman-teman dia fakir. Kemudian miskin. Nah, miskin ini dia memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kehidupannya. Itu lagi. Setelah si fakir dapat kasih nih masih ada nih uang untuk zakatnya, kasih ke miskin. Tapi yang utama sekali siapa yang kita berikan? Kepada si fakir. Nah, anak ibu sebelum ibu bagi kelompok, ada yang mau bertanya? Ya silakan Fandi. Apa arti zakat fitrah dan zakat mal? Oh iya, oke, baik, terima kasih ya Fandi. Zakat fitrah itu biasa dikenal dengan zakat jiwa. Nah, kemudian kalau untuk zakat mal itu biasa dikatakan dengan zakat harta. Nah, harta itu sepertinya misalnya berdagang, berkembang jualannya, wajib bayarkan zakatnya. Misalnya penggarapan seperti bertanam, padi, jagung, kemudian berhasil, wajib juga dibayarkan zakatnya. Nah, yang lagi pertanyaan? Oh ya, Vina dulu. Ibu, pengangguran yang tidak memiliki penghasilan apakah termasuk fakir? Oh ya, pengangguran Bu, apakah termasuk fakir? Kan dia tidak punya penghasilan. Nah, pengangguran tidak termasuk dia kepada fakir. Kenapa? Berarti dia malas. Fakir ini yang dia tidak punya kemampuan itu maksudnya tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga. Itu biasanya seperti orang tua. Nah, itu bisa katakan fakir, itu tidak punya keluarga, dia baru katakan fakir. Berarti kalau pengangguran bisa tidak dikatakan fakir? Tidak. Bisa? Tidak. Udah ada lagi yang tanya? Ya. Di Indonesia zakat fitrah berupa beras. Ya. Jika di Arab orangnya tidak makan beras atau nasi, zakat fitrah dibayar dengan apa, Bu? Oh ya, zakat fitrah dibayar dengan apa? Nah, zakat fitrah ini dia kan kalau di Indonesia kita bayarkan dengan beras karena orang Indonesia umumnya makan nasi. Kalau di Arab dibayar dengan apa, Bu? Kata temannya. Di Arab dibayarkan dengan gandum. Kenapa? Karena makanan pokok orang Arab adalah gandum. Paham? Oke, alhamdulillah. Nah, ibu semuanya. Nah ini ya nak ya. Masuk kepada hikmah berbagi. Nah, hikmah berbagi itu bisa melipat gandakan rezeki. Ya. Kemudian bisa menghapus sifat kikir. Tahu kikir? Elit. Ya, itu pelit. Bisa menghapus rasa kikir. Kemudian bisa membersihkan harta. Seandainya ada hal-hal yang buruk di hartanya itu bersih melalui kita berbagi tadi. Kemudian lagi menolak musibah. Nah, tuh, menolak musibah. Hal buruk yang akan terjadi dengan kita rajin mau mengeluarkan zakat, mau bersedekah, mau berinfak, mau memberi hadiah, semuanya hal musibah itu terjauhkan dari kita. Nah, enak ya. Kemudian lagi membantu orang yang lemah. Ini
hikmahnya itu dapat membantu orang yang lemah. Maksudnya ini, misalnya ada orang susah di sekeliling kita, dengan kita mau bersedekah, dengan mau kita mengeluarkan infak kita, nah dia akan terbantu. Ya, nah, baik anak ibu semuanya, sekarang anak ibu bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Itu ibu namakan kelompoknya. Pertama kelompok hadiah, kelompok infak, kelompok zakat, dan kelompok sedekah. Itu mempraktekkan bagaimana cara kita berbagi, ya nak ya. Nah, oke, silakan ini kelompoknya. Bu, praktekkan dulu untuk kelompok zakat, praktek dulu. Indah, Rian, dan Raja, silakan. Nah, ini Indah ya. Indah, Rian, dan Raja, silakan. Silakan duduk. Silakan duduk, nak. Dah, silakan Rian. Pak, saya membayar zakat fitrah dengan beras 3,1 liter. Saya terima zakat fitrah dengan sebanyak beras 3,1 liter. Pak, saya Indah membayar zakat fitrah seharga beras 3,1 liter. Saya terima zakat fitrah Indah sebanyak harga beras 3,1 liter. Tepuk tangan. Oke, terima kasih anak ibu semuanya. Silakan untuk kelompok zakat duduk kembali. Terima kasih. Nah, begitu nak ya, kira-kira seperti itu aplikasinya. Kemudian, ayo sekarang kita masuk kepada kelompok infak, yaitu Rizky, Filan, dan Fahri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berinfak untuk Palestina. Terima kasih teman-teman, semoga infak kita dibalas dengan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok sedekah. Alian, Nabil, dan Nafi. Silakan. Nah, gimana cara bersedekah? Nah, cara bersedekah. Silakan bersedekah sama Alia. Ya, terima kasih. Nah, silakan duduk. Nah, itu contoh bersedekah, nah ya, bisa berupa barang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok sedekah. Kemudian masuk kita akan. Iya, iya, nak. Silakan ucapannya, kata-katanya. Saya membawakan hadiah untuk Fadli karena Fadli juara kelas. Selamat ya. Terima kasih ya. Fadli, selamat ya sudah juara kelas. Ini aja. Ini aja. Terima kasih. Nah, ya, begitulah kira-kira nak ya, begitu cara aplikasi dalam kehidupan kita. Ya nak ya, bagaimana cara kita berzakat, berinfak, dengarkan dulu, dah. Nah, cara berzakat, apalagi berinfak, sedekah, dan memberi hadiah. Jadi nak ya, hadiah itu bisa boleh berupa barang, bisa juga berupa ucapan.
8. Hukum zakat adalah wajib, kemudian untuk hukum sedekah dan infak itu sunnah, kemudian hukumnya memberi hadiah adalah boleh. Ya. So kita pada kesimpulan lagi. Jadi anak ya, zakat itu hukumnya wajib, kemudian zakat itu berupa bahan makanan pokok. Enak ya, kalau seandainya dalam negaranya atau daerahnya itu makanannya gandum, kita kasih gandum. Kalau beras kita kasih beras. Kemudian infak itu bisa kita berupa uang, lebih utamanya kepada materi ya. Di mana kita berikan oleh kepada anak yatim atau orang susah. Kemudian sedekah ini boleh berupa materi, boleh berupa barang seperti yang ditentukan sama teman kita tadi. Kemudian hadiah. Nah, hadiah ini biasa itu berupa penghargaan. Misalnya anak ibu juara dikasih hadiah. Hadiah itu boleh berupa barang, bisa berupa ucapan yang menyenangkan. Nah, itu ya nak ya, pelajaran kita tentang hidup lapang dengan berbagi. Nah, bagaimana anak ibu semuanya dalam pelajaran ini? Apakah senang atau pelajarannya menyedihkan? Bagaimana?